Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3466. Jika keluarga Wade tidak dapat memenuhi tuntutan Joseph, Joseph pasti akan melancarkan pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap anggota keluarga. Selain itu, dia juga percaya bahwa Joseph telah menunggu hari ini selama 20 tahun dan jelas tidak hanya membicarakannya. Namun, kondisi yang diberikan olehnya memang terlalu keras. Ini bukan pilihan antara hidup dan mati, ini adalah pilihan antara hidup dan terbakar dengan kasih karunia. Jika kondisi Joseph diterima, keluarga Wade memang bisa menyelamatkan nyawa mereka. Namun, semua martabat keluarga akan lenyap. Dan selama orang-orang keluarga Wade masih hidup, mereka akan selalu menjadi bahan tertawaan orang lain, dan bahkan setelah mati, mereka akan ditusuk oleh orang lain. Jadi, dia terjebak dalam dua pilihan yang paling kusut sejak hidupnya. Tiba-tiba, tidak tahu harus berbuat apa. Dan keluarga Wade di belakangnya, saat ini juga hantu. Bagi sebagian besar keluarga Wade, mereka tidak memiliki tulang punggung yang nyata, yang ada hanya uang dan status dukungan, yang selalu ada dalam rasa superioritas terdalam mereka. Karena itu, dalam menghadapi ancaman kematian saat ini, mereka hanya ingin hidup. Selama mereka bisa bertahan, tidak masalah apakah mereka kehilangan muka atau tidak. Jika mereka tidak bisa, mereka dapat mengambil sisa aset mereka dan meninggalkan Cina, pergi ke tempat di mana tidak ada yang mengenal mereka, dan menjalani sisa hidup mereka dengan damai. Dengan cara ini, lebih baik daripada mati sia-sia di bawah foya pembunuhan dari front Cataclysmic. Namun, Zhongquan tidak bisa menerima kondisi seperti itu. Pada saat ini, Harman menatapnya dan bertanya dengan suara dingin, "Orang tua, bagaimana menurutmu? Apakah Anda setuju atau menolak persyaratan Panglima tertinggi kita?" Zhongquan, di bawah tekanan besar, perlahan berbicara, "Adik laki-laki, tolong laporkan juga kembali ke Panglima tertinggi Anda, kondisi ini terlalu keras untuk keluarga Wade kami. Bahkan jika saya benar-benar bersedia menyerahkan Gunung Waterest kepadanya, begitu banyak peti mati leluhur keluarga Wade di Gunung Waterest, juga membutuhkan periode waktu untuk ditempatkan dengan baik." Mengatakan itu, Zhongquan memberikan sedikit pukulan dan berkata dengan serius, "Lagi pula, Changing adalah anakku, aku sebagai seorang ayah tidak bisa meninggalkan peti mati putraku kepada orang lain. Apalagi, aku sudah mengecewakannya sekali ketika dia masih hidup, ketika dia meninggal, aku tidak bisa mengecewakannya lagi." Mendengar kata-kata ini dari lelaki tua itu, Charlie menatap Zhongquan lebih jauh. Seseorang harus mengakui bahwa Zhongquan berani mengatakan kalimat seperti itu saat ini, yang membuat Charlie, meskipun terkejut, juga memiliki beberapa perubahan dalam sikapnya terhadapnya. Pada saat ini, Zhongquan melanjutkan, "Juga, untuk menyampaikan permintaan maaf keluarga kami kepada keluarga Wan, saya bersedia membawa anggota keluarga Wade yang tua dan muda untuk memberi penghormatan setelah peti mati Arthur dan istrinya dipindahkan ke Gunung Waterest. Tetapi jika saya begitu tua dan kurus untuk berkabung bagi mereka, saya tidak dapat menerimanya. Akhirnya, saya tidak bisa menerima bahwa saya harus mengambil setengah dari aset saya. Seperti yang saya katakan tadi, saya bersedia mengambil 10 miliar RMB sebagai kompensasi. Jika Panglima tertinggi Anda tidak puas, saya dapat mengubah RMB menjadi dolar, tetapi ini sudah batas maksimum yang dapat saya terima." Harman benar-benar tidak menyangka bahwa Zhongquan akan menunjukkan perlawanan terhadap setiap kondisi yang diajukan Panglima tertinggi, jadi dia menanyainya dengan ekspresi sinis. "Hal lama, apakah menurutmu aku datang untuk bernegosiasi denganmu? Saya baru saja datang untuk menyampaikan instruksi dari Panglima tertinggi kita dengan jujur. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar." Mendengar kata-kata ini, Zhongquan memiliki ekspresi kematian yang murah hati dan berkata dengan suara dingin, "Jika tidak ada ruang untuk tawar-menawar, maka saya tidak perlu bernegosiasi. Jika Panglima tertinggi Anda tidak takut memicu kemarahan publik, dia bisa datang ke keluarga Wade dan membunuh saya. Bagaimanapun, pada usia ini, kematian saya tidak cukup." Paman tertua Charlie, Andrew, mendengar ini, dengan segera cemas, berkata dengan suara rendah, "Ayah, Anda tidak boleh impulsif. Front Cataclysmic ini sangat kuat, dan semuanya ahli top, dan membunuh tanpa berkedip. Bahkan kepala wali di depan mereka tidak ada duanya, apalagi kami orang biasa. Kamu sudah tua, tapi Morgan, Hawade mereka masih muda." Zhongquan menatapnya dan bertanya dengan suara dingin, "Apa? Anda sebagai putra tertua dari keluarga Wade,
apakah Anda ingin saya menyetujui persyaratan mereka? Bab 3467. Andrew merasa tersentak dari tatapan maut lelaki tua itu, buru-buru berkata, "Ayah, aku merasa ini semua hal. Bukan keselamatan jiwa yang paling penting Dia terus berenang, dan, aset keluarga Wade kami lebih dari triliunan. Keluarkan setengahnya, sisanya cukup bagi kita untuk hidup seumur hidup dengan batu giok, makanan, dan pakaian. Lagi pula, dengan uang kehidupan tidak dapat dikembalikan, tetapi jika kita dapat menunda kematian, apakah itu benar-benar tidak ada artinya? Selain itu, keluarga Wade kami mungkin dapat bangkit kembali di masa depan di tangan saya, atau di tangan Morgan. Pada saat itu, apa yang hilang hari ini, kami masih dapat memperolehnya kembali." Zhongquan menatapnya dan bertanya dengan dingin, "Bangkit lagi? Denganmu? Atau kalian berdua saja?" Andrew berkata dengan canggung, "Ya. Kemampuan saya benar-benar tidak terlalu bagus." Saya mundur dan berkata, "Bahkan jika Anda tidak dapat bangkit lagi, lalu apa? Bahkan jika kita duduk di gunung, begitu banyak uang yang cukup bagi kita untuk makan beberapa kali seumur hidup Andrew lebih dan lebih energik, bahkan berkata dan memberi isyarat untuk membujuk, "Jika Anda khawatir tentang masa depan anak dan cucu tidak bersaing, kita dapat mengambil setengah dari aset yang tersisa untuk mendirikan perwalian keluarga tertutup. Dana perwalian beberapa ratus miliar yuan, pendapatan tahunan setidaknya 1 atau 200 miliar yuan, Anda hanya perlu menetapkan bahwa anak dan cucu masa depan hanya dapat mengambil keuntungan bersih dari dana perwalian. Kepala sekolah tidak boleh pindah, nanti anak cucu kita, walaupun kita tidak bisa membuat keluarga Wade bangkit kembali, tapi setidaknya bisa menjadi sangat kaya dan sejahtera seumur hidup. Dengan cara ini, kami dapat memastikan bahwa silsilah keluarga Wade kami akan terus hidup, dan tidak perlu khawatir tentang masa depan anak dan cucu keluarga Wade akan bangkrut." Jika Anda melihatnya dengan cara ini, bukankah itu cukup bagus? Apakah semua orang berkata begitu? Kecuali Charlie dan Helena, semua orang mengangguk. Untuk kelompok orang ini, tidak ada yang mau mempertaruhkan keselamatan hidup mereka. Tetap hidup adalah hal terpenting bagi mereka. Di depan hidup, apa sedikit lebih sedikit uang. Bahkan jika 90% dari aset keluarga Wade diserahkan, mereka masih memiliki 200 miliar, lebih ketat sudah cukup. Andrew melihat bahwa anggota keluarga Wade lainnya juga menunjukkan persetujuan mereka, jadi dia tahu bahwa proposalnya memiliki basis publik yang mendasar. Jadi, dia berkata kepada Zhongquan, "Ayah, saya pikir Anda harus menyetujui permintaan Front Cataclysmic." "Ya." Yang ketiga, Chang Yun, juga buru-buru berkata, "Ayah, kakak benar, lebih baik hidup daripada mati, kita harus memikirkan garis keturunan dan dupa keluarga Wade." Cynthia juga buru-buru menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ayah, jika Anda setuju dengan persyaratan mereka, Anda masih bisa membangun Gunung Waterest, Anda masih bisa mendapatkan uang, tidak ada yang lebih penting daripada kedamaian dan keamanan keluarga, bukan begitu?" Kecuali adik perempuannya, Laila, yang tidak angkat bicara, hampir semua orang dengan jelas menyatakan posisi mereka dan setuju untuk menerima tuntutan dari Front Cataclysmic. Bab 3468. Charlie tidak berbicara, melainkan menatap Andrew serta anggota keluarga Wade lainnya dengan ekspresi dingin. Pada saat ini, dia sangat kecewa dengan temperamen dan tulang punggung orang-orang keluarga Wade. Bukan hanya kecewa, bahkan sedikit marah. Sebab, orang-orang yang mau menerima syarat pihak lain ini sama sekali tidak menganggap serius keinginan pihak lain untuk meninggalkan peti mati orang tuanya. Mereka hanya ingin hidup. Apalagi, menurut mereka, hanya uang yang dibutuhkan untuk menyempurnakan, selebihnya tidak penting. Pada saat ini, Zhongquan melihat begitu banyak putra dan putri telah jatuh, hatinya sangat sakit. Dia tidak berharap bahwa tidak ada putra dan putrinya yang dapat mendahulukan martabat keluarga. Semuanya hanya ingin hidup. Ini membuatnya merasa sangat sedih. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menegur dengan wajah penuh kesakitan, "Kalian semua membujukku untuk setuju satu persatu, tetapi pernahkah kalian berpikir bahwa mereka menginginkan peti mati Chang Ying? Chang Ying adalah saudaramu sendiri, bagaimana kamu bisa memberikan peti matinya kepada orang lain dan membiarkan mereka menginjak-injaknya? Jika itu masalahnya, bahkan jika Anda dapat hidup selama beberapa tahun atau dekade lagi, ketika Anda mati,
bagaimana Anda akan memiliki wajah untuk bertemu dengan Changing? Harman mengisap cerutu, lalu menguap lagi dan berkata sambil tersenyum, "Hei, tetap saja orang tua itu punya wawasan. Tuntutan utama front kita adalah menggagalkan Changing." Mendengar kata-kata ini, Charlie memiliki dorongan kuat di dalam hatinya untuk merobek kepala Harman dari lehernya secara langsung. Namun, dia masih menahan dorongan di dalam hatinya, sambil menegur dirinya sendiri di dalam hatinya. Tetap, harus mantap. Sedikit intoleransi adalah kesalahan besar. Jika aku melawan Harman hari ini, Joseph tidak akan pernah membawa peti mati orang tuanya ke Gunung Wadrest besok pagi. Pada saat ini, Cynthia, begitu dia mendengar kata-kata Harman, menundukkan kepalanya karena malu. Tapi Andrew berkata dengan wajah serius, "Ayah, mengubah sudah mati." Seperti kata pepatah, kematian seseorang seperti lampu yang padam, kecuali peti mati dan batu nisan, tidak ada yang tersisa, tetapi kita masih hidup. Kita masih daging dan darah, tidakkah kita harus memikirkan yang hidup? Morgan juga berkata, "Ya, kakek. Paman kedua saya yang menyebabkan insiden itu, dan sekarang mereka membalas dendam, tidak ada alasan bagi kita untuk menyalahkannya." Setelah mengatakan itu, dia bahkan lebih benar dan marah, menatap Charlie, menggertakkan giginya, dan berkata, "Bahkan jika seseorang benar-benar harus disalahkan, itu pasti Charlie, bagaimanapun juga, dia adalah paman keduaku." Morgan tidak menyelesaikan kalimatnya. Zhongquan dengan marah mengangkat tangannya dan menamparnya, berteriak dengan marah, "Balimatar, kamu diam." Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan wajah penuh kebencian, "Kalian semua adalah orang-orang serakah yang takut mati. Jika putraku Changing masih hidup, dia tidak akan pernah menjadi lemah sepertimu." Berbicara di sini, dua air mata panas Zhongquan mengalir. Pada saat ini, dia benar-benar kecewa pada putra dan cucunya sendiri. Morgan baru saja sengaja ingin mengekspos identitas Charlie sebagai putra Changing sehingga dia bisa membimbing front bencana untuk mengalihkan kebencian, tetapi dia tidak menyangka akan ditampar dengan keras oleh lelaki tua itu sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Dia sangat marah di dalam hatinya sehingga dia hampir meneriakkan identitas Charlie dari mulutnya, tetapi ayahnya Andrew memelototinya dari samping dan dengan tegas berteriak, "Kamu anak pemberontak. Cepat tutup mulutmu untukku." Andrew sangat mengerti dalam hatinya bahwa bahkan jika dia menjual Charlie di depan umum saat ini, tidak mungkin front bencana akan membiarkan anggota keluarga Wade lainnya pergi karenanya. Tapi itu mungkin benar-benar membuat orang tua marah karena ini. Jangan melihat sekarang bahwa lelaki tua itu telah menolak pihak lain, tetapi satu-satunya jalan kembali masih ada di tangan lelaki tua itu. Jika tuan tua mengetahuinya dan menyetujui kondisi front bencana dengan gigitan, maka ketika badai berakhir, tuan tua, sebagai kepala keluarga Wade, masih memegang setengah dari aset keluarga Wade. Namun saat itu, Morgan yang mengkhianati Charlie, tidak akan pernah bisa digunakan kembali oleh lelaki tua itu lagi, dan bahkan dia akan terseret olehnya. Karena itu, dia tidak ingin putranya mematahkan punggungnya sendiri saat ini. Morgan ditegur oleh ayahnya dan langsung tidak berani berkata apa-apa lagi. Zhongquan bahkan tidak repot-repot melihatnya saat ini, dia menoleh ke Charlie dan bertanya, "Charlie, tentang situasi ini hari ini, menurutmu apa yang harus terjadi?" Bab 3469. Zhongquan tahu bahwa satu-satunya yang mungkin memiliki kesempatan untuk menyelamatkan keluarga Wade saat ini adalah Charlie. Kecuali Charlie, tidak ada orang lain, tidak ada kemungkinan untuk menyelamatkan hari itu. Namun, dia tidak yakin apakah Charlie bisa membawa cataclysmic front atau tidak. Apalagi Charlie tidak pernah menyatakan posisinya dari awal hingga akhir. Karena itu, dia penasaran ingin tahu seperti apa sebenarnya sikapnya sekarang. Pada saat ini, Charlie menghela nafas pelan dan bergumam, "Menurutku bagaimana, ya?" Berbicara tentang ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap Harman yang arogan dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan gigi terkatup di dalam hatinya, "Saya pikir saya harus segera bergegas dan merobek kepala anjing ini." Namun, tuan anjing itu belum datang, dan memukuli anjing itu saat ini hanya akan mengganggu 10.000 pelanggar di belakangnya. Jadi, Charlie berkata kepada Harman, "Bagaimanapun, hal yang begitu besar, kita harus diberi waktu untuk berdiskusi dan mempertimbangkan." Setelah mengatakan itu, dia tersenyum tipis dan bertanya, "Masalah besar? Saya bertanya-tanya mengapa Panglima tertinggi Anda tidak datang secara pribadi?"
Karena ada kepala untuk pelaku, dia harus menyebutkan ini kepada kami secara langsung, dan jika kami memiliki ide, kami juga dapat berkomunikasi dan bernegosiasi dengannya secara langsung. Dia belum muncul. Ini tidak cukup tepat. Baik. Harman berkata dengan suara dingin, biarkan Panglima tertinggi kami secara pribadi datang dan berbicara dengan Anda. Anda tidak layak untuk itu. Charlie tidak marah dan mengangguk, karena kita tidak layak untuk Panglima tertinggi secara pribadi. Saya ingin tahu apakah kita dapat diberi kesempatan untuk datang ke pintu dan berbicara dengan Panglima tertinggi secara langsung? Harman mengisap cerutu, memuntahkan lingkaran tebal di bawah matanya, dengan tidak sabar melambaikan tangannya pada Charlie. Nak, jangan bajingan, pukul aku di sini, hanya peran kecil sepertimu. Di mata Panglima tertinggi kita, bahkan tidak sama dengan bulu ayam, apakah kamu pikir kamu juga layak untuk berbicara dengan Panglima tertinggi kita secara langsung? Sudut mulut Charlie berkedut sedikit, dan keinginan untuk menampar Harman sampai mati di sini muncul lagi di dalam dirinya, tapi sekali lagi dia menekan dirinya sendiri ketika dia berpikir bahwa Joseph belum muncul. Jadi, dia berkata kepada Harman, kalau begitu, bagaimana kalau memberi kami waktu 1 malam untuk memikirkannya dan kami akan memberimu balasan besok? Harman terus mengisap cerutunya, mengangkat bahu acuh tak acuh, dan mencibir. Bukan tidak mungkin kalian ingin menunda dan berjuang mati-matian. Mengatakan itu, dia mencibir. Panglima tertinggi kami mengatakan bahwa dia akan memberi keluargamu paling banyak 1 malam untuk dipertimbangkan. Besok pagi jam 8, dia akan membawa peti mati orang tuanya ke Gunung Waterest. Jika Anda memiliki akal sehat dan bersedia menerima kondisi Panglima tertinggi kami, gali kuburan leluhur keluarga Wade Anda malam ini, tinggalkan peti mati Changying dan istrinya. Dan kemudian kalian semua akan menunggu Panglima tertinggi kita pada jam 8 besok pagi, berlutut di bawah Gunung Waterest untuk berduka. Di sini, dia membalikkan kata-katanya, nadanya yang penuh dengan niat membunuh dengan dingin berkata, jika besok pagi jam 8, Anda tidak menggali kuburan leluhur keluarga Wade, jangan memakai pakaian duka berlutut di bawah Gunung Waterest menunggu. Kalau begitu jangan salahkan kami, Front Cataclysmic, ketika waktu untuk memusnahkan keluarga Wade Anda. Charlie mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, silakan kembali dan beritahu Panglima tertinggimu, besok pagi jam 8, sampai jumpa di Gunung Waterest. Bab 3470. Harman menatap Charlie dan mencibir, nak, sepertinya kamu punya tulang punggung, aku ingat kamu, jika kamu tidak berlutut di bawah Gunung Waterest besok untuk berkabung, aku akan menjadi orang pertama yang mengambil nyawamu. Charlie juga tersenyum dan mengangguk, bagus, kalau begitu kesepakatan. Harman memandangnya dengan jijik, tidak berbicara lagi, tetapi berbalik dan berteriak kepada sekelompok pria di sekitarnya, saudara-saudara, bongkar semua peti mati yang dikirim oleh Panglima tertinggi di sini. Begitu kata-kata itu jatuh, lusinan ahli bintang 3 bergegas ke truk flatbed dan langsung menendang peti mati ini ke tanah dengan penuh semangat setelah mereka dilepaskan, dan setumpuk peti mati yang lebih rendah. Saat mereka menyentuh tanah, jatuh ke dalam tumpukan dari papan peti mati. Setelah itu, Harman memandang keluarga Wade dan mencibir, ingat, besok pagi jam 8. Jika Panglima tertinggi kita tidak melihat apa yang ingin dia lihat di Waterest, kalian semua harus mati. Setelah kamu mati, gunakan papan peti mati ini untuk menggantikan peti mati. Setelah mengatakan itu, dia berteriak pada anak buahnya, ayo pergi. Sekelompok orang dari Front Cataclysmic meninggalkan keluarga Wade dalam jumlah besar. Pada saat ini, para abdi dalam keluarga Wade sudah lama melarikan diri. Setelah melihat kekuatan Harman dan belajar tentang prestise Cataclysmic Front, mereka semua memutuskan bahwa keluarga Wade pasti akan mati, dan tidak ada yang mau tinggal di keluarga Wade untuk bekerja untuk mereka dan mempertaruhkan nyawa mereka. Karena begitu keluarga Wade menolak Front Cataclysmic, semua orang dalam keluarga akan menjadi target eksekusi Front. Pada saat itu, mereka, para pengawal, adalah orang-orang sial pertama yang terbunuh. Di seluruh keluarga Wade, hanya 2 orang asing yang tersisa. 1 adalah kepala pelayan keluarga Wade, Leon. 1 adalah tunangan nominal Morgan, Helena. Melihat bahwa semua orang dari Front Cataclysmic telah pergi, Zhongquan memandang Charlie dan bertanya kepadanya, Charlie, taktik penundaan hanya bisa bertahan paling lama sampai besok pagi, apa sebenarnya rencana spesifikmu? Charlie tersenyum lembut dan berkata, saya tidak punya rencana,
saya akan pergi ke Gunung Waterest di pagi hari tepat waktu. Mendengar ini, Morgan sangat gembira dan buru-buru berkata, kalau begitu kita harus bergegas menyiapkan pakaian berkabung. Panglima tertinggi Front Cataclysmic tidak meminta kita untuk memakai pakaian berkabung? Jangan biarkan orang-orang memilih kita nanti. Charlie menatapnya dan berkata dengan suara dingin, saya menyampaikan kata-kata saya di sini. Jika ada di antara Anda yang berani mengenakan pakaian berkabung untuk Wan, jangan salahkan saya karena mengabaikan perasaan klan yang sama. Morgan tidak menyangka bahwa penjelasan Charlie tentang naik ke Gunung Waterest lebih awal tidak akan berkompromi dengan Front, jadi dia dengan marah menegur. Charlie, apa yang ada dalam pikiranmu? Apakah Anda ingin membunuh semua keluarga Wade sebelum Anda puas? Tahukah Anda apa itu Front Cataclysmic? Bagaimana mungkin kita bisa mengacaukan mereka? Charlie berkata dengan suara dingin, saya secara alami akan berurusan dengan Front Cataclysmic. Yang harus Anda lakukan adalah mempersiapkan ritual leluhur secara normal. Ketika Morgan mendengar ini, dia langsung meledak, melompat berdiri dan mengutuk. Kepalamu benar-benar sakit, kan? Apakah Anda sendiri ingin berurusan dengan Front Cataclysmic? Kamu pikir kamu siapa? Ketika saatnya tiba, Anda harus menyeret kami ke bawah bersama Anda. Setelah mengatakan itu, dia menatap Zhongquan dan berkata, kakek, Charlie adalah orang gila. Jika dia sebaik ini, saat dia pergi ke Waterest besok, mereka akan menghajarnya habis-habisan dengan satu pukulan. Tidak masalah jika dia mati, kita tidak bisa menemani orang gila seperti itu untuk mengangkat tanah. Zhongquan memandang Morgan dengan wajah muram, dengan dingin memarahi, Bali Matar. Anda tidak berhak berbicara di sini. Tidak ada bagian bagi saya untuk berbicara. Morgan memandang Zhongquan dengan ekspresi tercengang dan meraung marah. Saya putra tertua dari keluarga Wade. Bahkan jika saya tidak memenuhi syarat untuk berbicara, Charlie bahkan kurang memenuhi syarat. Kenapa dia bisa membuat keputusan untuk keluarga Wade, tapi aku bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun? Zhongquan menunjuk Morgan dan mengutuk dengan suara dingin, tikus yang tidak punya keberanian. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan putra Changing? Masalah ini akan diputuskan olehnya, siapapun yang berani menentang akan segera dikeluarkan dari keluarga Wade.